Yuk kita belajar dari Galatia 1 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat ini, sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Dari pembacaan kita bisa lihat dengan jelas bahwa tiba-tiba Paulus menegur jemaat di Galatia dengan keras. Bisa dibilang dia marah. Kenapa Paulus marah? Karena dia bilang ini, kalian sudah ikut Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Kok bisa begitu? Karena ada orang-orang yang mengacaukan, yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus, tapi masih sangat memegang peraturan-peraturan Taurat. Jadi untuk selamat mereka bilang nggak cukup terima Yesus, tapi kita juga harus menjaga peraturan-peraturan agama kita. Dan Paulus menegaskan dengan keras bahwa begini, kalau kamu seperti itu, kalau kamu menyampaikan Injil lain, ataupun Paulus sendiri, ataupun malaikat, terkutuklah dia. Keras sekali Paulus, tegas sekali. 2 kali dia bilang terkutuk. Kenapa? Karena hal ini sangat penting. Kita juga harus mengerti lebih jauh tentang Injil yang sejati. Nah, apa sih yang disebut Injil lain? Ada 2 golongan yang sepanjang zaman ini disebut gini, menjadi Injil lain. Yang pertama, golongan pertama, ini yang terjadi di Galatia, yaitu Injil plus-plus, ya kan? Dalam Injil plus-plus, maka gini, dipercaya bahwa keselamatan itu tidak cukup hanya dengan percaya Yesus. Keselamatan, penebusan, pengampunan dosa tidak cukup hanya dengan percaya Yesus, tapi harus ditambah dengan perbuatan-perbuatan. Harus lakukan ini, harus lakukan itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jadi yang dikabarkan bukan cuma karya salib Kristus sebagai fokus utama, tapi juga banyak aturan lain. Bagaimana dengan saudara? Saya pernah dalam pertumbuhan saya diajar untuk ini. Kalau mau berkenan sama Tuhan, mau diselamatkan, maka salah satu yang saya harus lakukan apa? Tidak boleh nonton bioskop. Dan saya 12 tahun gak nonton bioskop. Saya gak menyesal dengan itu, tapi gini, karena saya jadi belajar banyak tentang Tuhan, tapi pengertiannya salah, motivasinya salah. Akibatnya apa kalau kita percaya dengan Injil plus-plus ini? Maka kita akan terus hidup dalam ketakutan. Selalu merasa belum cukup baik, selalu merasa nggak yakin dengan keselamatan kita. Kenapa? Karena salib Kristus saja ternyata tidak cukup. Harus ditambah dengan perbuatan baik kita. Dan perbuatan baik kita tahu tidak ada yang sempurna. Makanya orang yang percaya Injil plus-plus selalu ketakutan kalau dengar berita akhir zaman. Kenapa? Nggak ada jaminan diangkat. Wah, kalau diangkat saya harus lebih banyak berdoa, saya nggak boleh keluar dari ruang doa, dan sebagainya. Kenapa? Sekali lagi, karena salib Kristus saja tidak cukup. Galatia 2 ayat 16 bilang begini, kamu tahu, dalam satu ayat perhatiin, diulang 3 kali pernyataan ini. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Diulang lagi di ayat yang sama. Sebab itu kami pun telah percaya pada Kristus
Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Diulang lagi, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi, bagaimana dengan kita? Apakah kita selama ini masih terbawa dengan Injil plus-plus? Kita masih mengabarkan Injil plus-plus? Yang dikabarkan bukan salib Kristus yang membebaskan, salib Kristus yang menebus, salib Kristus yang sudah menyelesaikan semua dosa kita. Tapi lebih kita mengabarkan lebih pada peraturan-peraturan yang harus dilakukan sebagai syarat keselamatan, sebagai syarat untuk bisa diterima menjadi anak Allah, sebagai syarat untuk bisa dilayakkan di hadapan Tuhan. Injil plus-plus itu kata kuncinya begini, salib Kristus saja tidak cukup. Golongan yang kedua adalah Injil minus-minus, kira-kira gitu ya. Itu bahasa saya, Injil minus-minus. Keselamatan itu nggak perlu Yesus. Cukup berbuat baik aja lah, cukup berbuat baik. Yang penting jangan hidup jahat, yang penting ini. Pasti Tuhan ampuni kita, pasti selamat. Hidup mah gimana kita aja, gimana gue aja. Kita buat peraturan sendiri. Ke gereja seminggu sekali kan cukup. Gak usah baca Alkitab, gak usah gini. Kita bikin aturan sendiri, kita bikin Alkitab kita sendiri. Itu Injil minus-minus. Dan tanpa sadar yang kita keluarkan dari sana adalah pribadi Kristus, pribadi Yesus. Itu yang kita keluarkan. Karena kita jadi mengandalkan perbuatan baik kita sendiri. Padahal Alkitab bilang bahwa perbuatan manusia itu seperti kain kotor di hadapan Allah. Standar sebaik-baiknya kita, standar kebaikan kita jauh dibanding standarnya Tuhan. Bahkan Roma bilang ini, tidak ada yang baik, seorang pun tidak ada yang baik dari manusia di bumi ini. Itu golongan yang kedua. Jadi mengabarkan tentang ini, gak apa-apa, oh Tuhan itu baik, ya udah hidup aja gimana kita. Dan kita tanpa sadar, kita betul Tuhan itu baik, betul kasih karunia menyelamatkan. Tapi jangan Yesusnya dikeluarin, berarti tidak ada kasih karunia di sana. Yang ada kita mengandalkan perbuatan kita sendiri. Dua golongan inilah yang utama yang disebut sebagai Injil lain. Hati-hati dengan itu karena Paulus menegur keras tentang Injil yang lain ini.